Orang tua ini melihat pemuda di seberangnya mimisan dan tanpa sadar menelan ludah. Lalu dia mengikuti pemuda itu ke toilet, menunggu dia pergi, lalu bersiap menjilat darah yang menetes di lantai. Tak disangka, sedetik kemudian dia ditendang pingsan. Lalu Pak Tua Wang diseret keluar. Penyerangnya adalah keponakan pengusaha kaya, si Keriting. Dia datang untuk mengambil kembali cakar perak iblis. Tapi Old Wang terus berpura-pura bodoh, membuat si Keriting memukulinya habis-habisan, lalu mendorongnya bersama mobil ke jurang. Setelah itu, dia melempar sebotol minuman, memalsukan seolah Old Wang jatuh ke jurang karena mabuk. Namun, dia tidak tahu cakar perak iblis tidak hanya bisa membuat orang awet muda, tapi juga memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Setelah bangkit, Lawang segera menghubungi istrinya, tapi istrinya mengira itu telepon promosi dan langsung menutupnya. Untungnya, cucunya mendengar suara kakeknya melalui telepon ekstensi. Saat Lawang kembali ke rumah, cucunya sudah menunggu di depan pintu. Karena Lawang saat itu sudah berwujud tidak manusiawi, cucunya menempatkannya di loteng. Tiba-tiba seberkas cahaya matahari menembus celah tempat Lawang tersinari langsung berasa putih. Rupanya, inilah harga kebangkitan. Agar bisa kembali menjadi manusia normal, Pak Tua Wang memutuskan untuk mencuri catatan alkemis dari saudagar kaya, yang berisi cara penggunaan cakar perak iblis yang tepat. Dengan bantuan cucunya, Pak Tua Wang akhirnya menemukan catatan itu. Namun tak disangka mereka berdua malah membangunkan saudagar kaya. Pengusaha kaya itu memberitahu Lawang bahwa halaman terakhir catatan telah dirobeknya. Untuk kembali normal, ia harus menyerahkan cakar perak itu kepadanya. Lawang yang tak berdaya pun menurut. Siapa sangka pengusaha itu tidak tahu malu, ia malah menusuk Lawang. Ternyata cakar perak iblis hanya bisa memiliki satu tuan. Hanya dengan menyingkirkan Lawang, pengusaha itu bisa menggunakannya. Untungnya, di saat kritis, cucunya menyelamatkan kakeknya dengan sebuah tongkat. Lalu mereka segera tinggalkan tempat berbahaya itu. Saat Keriting tiba, pengusaha kaya sudah tak bernapas. Untuk balas dendam paman, Keriting mengejar sampai atap, tapi dia lupa cakar perak bisa menghidupkan orang mati. Lawang tanpa ragu memeluknya, lalu melompat dari atap. Si Keriting langsung tewas di tempat. Pak Tua Wang hidup kembali, tapi tak tahu cara pakai cakar perak itu. Tak ingin hidup seperti setengah manusia setengah hantu, ia marah dan menghancurkan cakar perak dengan batu. Tanpa perlindungan cakar perak, Pak Tua Wang segera kehilangan nyawa. Ditemani keluarga, ia tenang mengakhiri hidupnya. Baiklah, cerita hari ini sampai sini. Besok kita jumpa lagi.